bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal yang aku rasakan dulu, yang sekarang asam lambungnya lagi naik disertai dengan psikosomatiknya, mari kita lebih berjuang lagi mengontrol rasa cemas dan panik kita, mengontrol stres kita, agar psikosomatik kita tidak berlarut-larut sehingga berimbas pada asam lambung atau kepada pencernaan kita gitu teman-teman ya. Tapi kalau berbicara masalah penyakit GERD, karena penyakit GERD ini adalah penyakit pencernaan, maka sebenarnya tidak butuh waktu lama agar pencernaan kita itu berfungsi seperti sedia kala teman-teman. Mungkin hanya butuh waktu, kalau yang cepat ada yang seminggu selesai, 2 minggu, atau bahkan maksimal 1 bulan. Itu kalau masalahnya hanya pada GERD-nya, yaitu mungkin dengan cara mengikuti semua anjuran dari dokter kalian ya teman-teman ya. Kalau hanya GERD-nya yang bermasalah, hanya melakukan hanya melakukan hidup sehat, pola makan yang sehat gitu teman-teman ya. Dengan menjaga pola hidup, mungkin waktu tidur, waktu olahraga dengan rutin gitu teman-teman ya. Terus kalau yang laki-laki mungkin tidak merokok gitu, jadi benar-benar hidup sehat. Terus makanan juga teman-teman, jadi ada tiap pasien itu ternyata beda pantang makanannya, tiap pasien itu beda pantangan makanannya, tapi biasanya yang sama itu biasanya penyakit GERD itu biasanya tidak boleh yang pedas-pedas, tidak boleh yang terlalu banyak berlemak seperti gorengan, terus menghindari yang berhubungan dengan kafein, entah itu kopi atau teh gitu ya teman-teman ya. Terus santan-santan itu biasanya pantangan untuk penderita GERD. Tapi kembali lagi, kalau setiap pasien, setiap penderita GERD itu berbeda pantang makanannya. Aku dan temanku pun berbeda, mungkin sama kalian juga berbeda. Jadi kalau misalnya GERD-nya lagi parah-parahnya, asam lambungnya lagi naik, mungkin perlu diperhatikan makanan yang akan kalian makan. Terus waktu makan, jadi waktu makan ini sangat-sangat penting ya. Jadi kalau kita penyakit GERD ini tidak boleh telat makan, tapi tidak boleh makan satu kali makan dalam porsi yang banyak. Jadi benar-benar harus sedikit tapi rutin teman-teman. Pokoknya jangan biarkan lambung kita itu kosong teman-teman. Mungkin kalau aku dulu makan itu paling tidak 2 jam sekali, 2 sampai 3 jam sekali. Jadi dalam satu hari aku bisa makan 5 sampai 6 kali, tapi porsinya benar-benar sedikit. Dan karena dulu lagi parah-parahnya, aku sangat menghindari makanan-makanan yang memicu asam lambungku naik teman-teman. Seperti yang tadi aku sebutkan, aku kayak ngopi, terus makanan-makanan yang berlemak. Jadi aku dulu makannya itu benar-benar makan makanan sehat. Sayur pun milih-milih, karena tidak semua sayur cocok di penderita GERD ya teman-teman. Kayaknya daun singkong itu tidak bagus. Terus pokoknya yang mengandung gas, kubis itu juga tidak bagus ya teman-teman ya. Ada beberapa buah yang juga tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita GERD gitu teman-teman. Jadi hanya kalau penyakitnya hanya GERD, sebenarnya hanya dengan memperbaiki pola hidup dan pola makan, insya Allah seminggu selesai, 2 minggu paling lama 1 bulan. Tapi kenapa kita pasien GERD dan psikosomatik, lengkap dengan psikosomatiknya, dan sampai bertahun-tahun, ada bahkan yang 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun bisa. Nah sebenarnya kalau pasien yang kayak aku ini lebih ke psikosomatiknya teman-teman, karena setiap aku tidak ada nyeri di ulu hati gitu ya, tidak ada nyeri lambung. Katanya dokterku berarti lambungku ini tidak luka, hanya asamnya yang naik gitu teman-teman ya. Dan biasanya pemicunya bukan makanan. Alhamdulillahnya kalau aku pedes masuk, tapi tidak terlalu pedes juga. Sepertinya
sepertinya semua makanan aku bisa, tapi hanya dengan menjaga porsinya. Yang lebih memicu asam lambungku itu tidak turun-turun, asam lambungku itu naik adalah dari rasa cemas, rasa panik, terlalu khawatir, stres berlebih yang ada di pikiranku teman-teman. Karena pikiran itu berhubungan dengan kecemasan, itu berhubungan dengan pencernaan, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau meskipun kita sudah menjaga pola hidup dan pola makan, tetapi untuk pasien psikosomatik yang perlu dijaga adalah pola berpikirnya, rasa cemasnya, jangan terlalu stres. Atau aku tidak bilang kalau kita tidak boleh stres ya, karena setiap orang pastilah tidak mungkin bahagia terus, tidak mungkin sedih juga terus. Setiap orang punya stresnya di bidang masing-masing, hanya sebesar apa stres kita dan bagaimana cara kita menyikapi stres kita. Jadi semua orang itu merasakan stres teman-teman, entah di kerjaan, entah di keluarga gitu ya. Jadi kalau kita mungkin mereka yang tidak mengalami psikosomatik, ketika mereka stres gara-gara masalah kerjaan, mungkin kena deadline dari kantor, berarti harus cepat dikerjakan, akhirnya selesai. Karena setiap stres memang sudah ada solusinya teman-teman. Katanya Allah itu tidak akan memberikan masalah pada suatu kaum kecuali kaum itu bisa memikulnya, bisa memecahkan masalahnya gitu ya teman-teman ya. Tidak akan kelewat batas kok. Kalau kita dipercaya kalau kita diberikan masalah itu, berarti Allah yakin nih kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, biasanya aku pribadi pasien psikosomatik, aku ngerasa aku adalah orang yang paling stres. Aku ngerasa aku adalah orang yang masalahnya paling berat. Jadi yang aku lihat itu hanya apalagi dengan adanya sosial media ini bener-bener bagi aku ya, itu membuat penyakit baru. Kayak ngelihat sebenarnya bukan iri, cuma kadang pengen gitu, si A ini kok postingannya gini-gini terus ya, aku kok sudah kayak gini kok hidup masih gini-gini gitu ya. Kalau aku seperti itu. Nah, itu penyakit baru teman-teman. Padahal apa yang mereka tampakkan di sosial media itu kan bahagianya saja, karena setiap orang ada porsi sedih dan bahagianya masing-masing. Allah itu sudah menakarkan untuk kita, tidak mungkin kelebihan sedihnya, kelebihan senangnya, percaya saja. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol stres kita teman-teman, insya Allah panik kita itu tidak akan berlarut-larut, cemas kita tidak akan berlarut-larut, sehingga asam lambungnya itu perlahan-lahan menurun dan berfungsi seperti sedia kala teman-teman. Jadi biasanya orang psikosomatik ini, kalau aku tidak menyamaratakan, tapi beberapa temanku juga sepertiku yang punya psikosomatik ya, keluarganya juga seperti itu. Kayak kita itu ngerasa kita itu adalah orang yang paling menderita gitu ya, kayak orang lain tuh kok senang terus gitu ya. Padahal itu tidak mungkin terjadi kok. Allah itu sudah menakarkan bahagia sama sedihnya masing-masing. Percaya deh itu. Kalau misalnya hari ini kita sedih, siapa tahu besok kita bahagia. Kalau sekarang kita bahagia, dinikmati saja. Kalau kita sekarang sedih, berarti ya tidak apa-apa, kita lagi dikasih sedih nih sama Allah, tidak apa-apa, masa hidup bahagia terus gitu ya teman-teman ya. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah teman-teman, tidak ada. Jadi setiap orang itu dengan masalahnya masing-masing. Kalau misalnya kita ngerasa orang lain tidak ada masalah, berarti dia pintar nih menyembunyikan masalahnya. Mungkin dia tahu nih cara menyelesaikannya seperti apa, tidak berlarut-larut seperti kita yang punya psikosomatik gitu teman-teman. Jadi bagi pasien psikosomatik ya, kalau GERD tadi sudah aku kasih tahu caranya. Jadi kenapa GERD kita tidak berlarut-larut, karena kenapa GERD kita tidak berangsur membaik, karena pikiran kita juga masih kocar-kacir
kecil amburadul gitu ya teman-temannya. Jadi yang pertama mungkin yang harus diatur adalah cara berpikir kita. Tidak usah ngerasa orang yang paling menderita, tidak teman-teman. Kita itu punya bahagia dan sedihnya masing-masing. Kalau bahagianya datang alhamdulillah dinikmati, kalau sedihnya datang ya enggak apa-apa, toh kita sudah sering Allah kasih kebahagiaan kok gitu ya teman-teman ya. Terus untuk kalian yang masih berpikiran kalau penyakit kalian, kalau sensasi-sensasi yang kalian rasakan ini adalah mungkin ciri-ciri dari penyakit yang parah. Kalau dokter kalian sudah bilang ini GERD, maka percaya saja kepada dokter kalian, tidak usah ngeyel, percaya saja. Toh selama ini ketakutan kita, kecemasan kita yang beribu-ribu persen itu kita pikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi, yang kita pikirkan. Toh alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi. Kita ngerasa mau pingsan tapi kok tidak pingsan-pingsan ya, alhamdulillah gitu ya. Kita ngerasa ini kayaknya sudah mau meninggal, kok kerasaannya gini, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup gitu teman-teman. Terus yang dadanya berdebar-debar, ada yang sudah sampai ke EKG, periksa dalam, alhamdulillahnya tidak apa-apa. Jadi kalau sudah kalian, apalagi yang sudah periksa dalam, terus dokternya bilang kalian tidak apa-apa, memang kalian tidak apa-apa gitu teman-teman, tidak usah cemas lagi. Jadi kalau misalnya ada sensasi datang, ya sudah dinikmati, apalagi awal-awal. Jangan terlalu setiap sensasi satu datang terlalu difikirkan, ini nanti apa lagi gitu. Jangan terlalu difikirkan, berlarut-larut, dirasakan aja. Atau 5 menit, paling nggak nyampe 5 menit sudah selesai kok gitu teman-teman. Kalau di aku, sensasi-sensasi yang aku rasakan ketika aku cemas dan aku panik, akhirnya asam lambungku itu naik ya. Jadi mungkin kayak dada kiri sakit gitu ya, tapi itu hanya hitungan menit kok, abis itu hilang. Sensasi-sensasi itu akan mudah hilang ketika kita mudah mengontrol pikiran, mengontrol cemas dan panik kita teman-teman. Percaya jangan kalian sensi ya. Terus kalian alihkan ke hal-hal yang fokusnya dialihkan, tidak ke sensasinya, maka sensasi itu akan hilang deh perlahan-lahan. Jadi gitu teman-teman. Bagi kalian yang hanya menderita GERD saja, hanya perlu melakukan pola makan sama pola hidup yang sehat, itu saja sudah cukup. Tapi kalau kita yang ada psikosomatiknya, kalau mungkin kalian ada yang lagi parah-parahnya, aku cuma mau bilang kalian tidak sendirian, kalian tidak mengalami penyakit parah, apalagi sudah dokter kalian bilang kalau kalian GERD, percaya saja kepada dokter. Memang susah, tapi kita perlu berjuang agar kita selalu diberikan kekuatan, agar kita selalu diberikan kesabaran. Jadi jangan lupa terus mengontrol rasa panik dan cemas kita. Tidak perlu dilawan, memang perlu dilawan agar agar kondisi kita terus membaik gitu teman-teman. Jadi itu video sharing dari aku hari ini. Mohon dukungan like dan subscribe-nya, komentarnya di kolom komentar. Semoga kita semua selalu Allah berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk menerima penyakit ini ya teman-teman ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.